Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farsha Samroto Kolbi Syamsyuri. Dan hari ini dari video ini saya akan menjelaskan sedikit mungkin tentang cara pengerjaan tugas harian satu kalian ini, yang dimana kalian akan disuruh untuk menggambar dua gambar, yaitu ini gambar pertama, lalu juga ada gambar kedua, dan video ini mungkin juga sedikit tambahan materi ya, mengingat kemarin kita ada keterbatasan waktu dan ada sedikit fitur-fitur AutoCAD yang sebenarnya digunakan ya untuk pengerjaan tugas harian ini, cuma kemarin belum bisa kita praktikkan di depan. Jadi yaitu mungkin sedikit tutorial aja tentang cara pengerjaan gambar tugas harian kalian. Lalu juga mungkin nanti ada sedikit pengajaran tentang cara memasukkan gambarnya ke dalam COP, serta juga nanti cara kita ngeplot COP ini supaya dia jadi suatu file dengan bentuk PDF. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ya. Jadi pertama kita bakalan mulai dengan gambar ini. Ini boleh di screenshot ataupun dicatat, biar kaliannya nanti nggak susah ya. Jadi ini udah ada dimensinya. Jadi pertama kita ada kotak dengan ukuran 64 x 64 ya ini. Nah, ini 64, ini juga seharusnya 64. Lalu ini nih kita punya ini semacam baut gitu, baut-baut kecil ini. Nah, baut-baut kecil itu aku taruh ukurannya di sini. Yang dimana kalau kalian bisa lihat ya, di sini nih ada dua lingkaran sebenarnya. Di sini ada dua lingkaran. Itu lingkaran kecilnya dengan ukuran radian 2. Lalu ukuran besarnya itu ukurannya radian 2,5. Lalu juga jika kalian lihat di sini itu ada semacam kayak cross gitu, garis plus gitu. Nah, garis plus itu, satu garis itu ukurannya 8. Mau yang horizontal maupun vertikal itu semua sama-sama 8. Nah, mungkin itu. Lalu jarak antara satu baut ke baut lainnya itu 24, di sini tertulis ya. Terus di sini ada kotak kecil di dalam kotak 64 tadi. Itu ukurannya 30 x 30. Nah, di dalam kotak kecil ini kita ada lingkaran lagi. Dan di sini lingkaran paling kecil, lingkaran paling dalam itu ukurannya radian 6. Ini ada di sini. Lalu nanti diikuti dengan lingkaran selanjutnya, lingkaran kedua itu dia radian 12. Ini ada di sini dimensinya ya. Sementara lingkaran paling luar itu radiannya ada radian 14. Nah, ini ukurannya untuk lingkaran luar. Oke, sedikit tentang dimensinya. Sekarang dengan dimensi ini kita udah bisa buat gambar pertama. Untuk gambar pertama itu silakan kalian ke arah ini, jok kiri ya. Dan di sini ada rectangle. Kalian klik aja. Nah, ketika tulisannya ini specify first corner point, itu silakan kalian pilih aja titik mulainya. Di mana aja. Klik sekali aja, cukup sekali. Terus kalian ketik 64. Lalu kalian pencet key tab yang di atas caps lock gitu. Tab. Nah, nanti dia bakalan pindah kotak lagi. Tadi sebelumnya bisa dilihat ya, di sini nih ada 64 tuh di yang tadi kita ketik. Kita ketik 64 lagi. Kalau sudah dua-dua kotak itu ukurannya 64, silakan di klik enter. Dan secara otomatis dia akan membentuk rectangle berukuran 64 x 64. Nah, lalu kalau dilihat nih, ada semacam dinding ke dalam dari ukuran 64 x 64 ini. Nah, dinding ke dalam ini bisa dibantu dengan alat offset, yang dimana offset ini sebenarnya kurang lebih kayak copy. Cuman kalau offset ini mereka bisa ngebantu kita untuk memodifikasi ukurannya bisa menjadi lebih besar dari ukuran seharusnya, tapi juga bisa menjadi lebih kecil dari ukuran selanjutnya. Nah, ini sangat mempermudah ya untuk
pembuatan yang ke dalam ini, kotak ke dalamnya ini. Tapi kita lihat nih, dia seberapa ke dalam sih ukurannya. Nah, ini bisa dilihat dia ukurannya sebesar 2. Jadi, dengan offset, kalian pilih offset ini yang di samping array. Nah, offset. Kalian klik di poin mana aja. Pertama, lalu kalian ketik 2. Lalu di enter. Nah, setelah itu ketika tulisannya select object to offset, kalian klik kotak tadi yang 64x64. Nah, sekarang kalian drag ke dalam sehingga offsetnya akan berada di dalam kotak 64x64-nya. Jika sudah, kalian klik sekali dan otomatis bakalan terbentuk kotak ke dalam. Kalau udah, kita escape. Kita buat bagian yang ini ya, tiap ujung-ujung bingkainya ini dengan line. Sini sekali, enter, lalu line, enter. Ya, ini sudah di ujung, and klik, enter. Oke, kita sudah buat kotak pertamanya. Sekarang kita mau buat lingkarannya dulu. Ini ketiga lingkaran yang ada di dalam ini. Oke, jadi untuk lingkarannya, lingkaran pertama itu ada radian 6. Misalkan kalian pilih circle, ada di samping arc yang di pojok kiri. Nah, circle, pastikan kalian pilih yang center radius. Nah, center radius. Jadi kita akan mulai dari tengah-tengah kotak ini. Caranya untuk menemukan tengah kotak ini tinggal kalian pilih garis kotak yang bagian dalam ini ya. Dan bakalan muncul semacam bintang di tengah kotak. Silahkan diklik aja. Klik sekali. Nah, dia akan mulai membentuk lingkaran dari dalam kotak bagian tengah tadi ya. Tadi ukurannya itu radian 6. Sehingga kalian tinggal ketik 6, enter. Dan nanti ini akan terbentuk otomatis lingkaran dengan radian 6. Kita lakukan hal yang sama untuk lingkaran kedua dan 3 yang ada di tengah. Ukurannya radian 12 sama radian 14. Oke, jadi untuk lingkaran di dalam sudah selesai. Sekarang kita punya kotak ini. Nah, kotak ini ukurannya tadi mungkin bisa dimulai dengan rectangle lagi. Nah, saranku kalian buat aja kotaknya terlebih dahulu di luar gambar kalian. Sedikit kesini nggak apa-apa. Dengan tadi ukurannya 30 x 30 ya. Sama dengan tadi, kita ketik 30, lalu pilih tab, lalu kita ketik juga 30. Kita enter, otomatis dia akan punya kotak 30 x 30. Sudah di enter, ini kalau kalian lihat, bentuk garisnya kan berbeda ya. Nah, ini untuk menggantinya itu ada di bagian properties. Ada di atas ya, yang ini properties, match properties and such. Nah, kita buka yang baris ketiga. Kalau kalian buka, dia bakalan ada beberapa pilihan nih. Oke, semisalnya untuk yang aku gunakan sih itu iso dash. Semisal kalian belum punya ini di pilihan kalian, silahkan buka other. Line type manager udah kebuka. Nah, kalian tinggal pilih load yang ada di sini. Ini kalian load. Kalian cari
yang description-nya ISO dash. Ini tinggal kalian klik OK. Nah, otomatis dia bakalan masuk nih ISO dash-nya. Oke. Nah, ini punyaku ISO dash-nya dengan global scale factor-nya 0,5, current object scale-nya 1. Oke. Nah, ini tinggal kalian klik dulu objeknya sampai biru gini. Lalu kalian pilih yang ISO dash. Dah. Ini untuk kotak yang bagian dalam. Sekarang kita copy ini aja dan kita taruh di tengah-tengah. Copy ada di bawah move. Sekarang pilih copy. Dan ini tulisannya specify base point. Jadi kalian tentuin mau poin ngopinya itu dari objeknya dulu. Nah, tentuin dulu objeknya. Terus aku ingin copy dari tengah. Dari tengah. Sekarang ketika dia specify second point, berarti poinnya atau peletakan titiknya itu di mana? Kalian ingin meletakkan kotaknya itu di mana? Nah, kita mau taruh di sini. Kita buat lagi muncul bintang di tengah ini biar kita pas di tengah. Nah, kita klik. Dah. Kotak di dalam sudah selesai. Sekarang kita bakalan mulai buat baut-baut yang ada di ujung-ujung sini. Untuk baut sama aja kita pakai circle. Ini ukurannya dari sini tapi kita buat lagi aja. Pertama kita buat yang ukuran 2. Ntar lalu circle. Nah, kita buat nih ada semacam plus di tengah-tengah lingkaran itu. Kita specify center point-nya di sini ya. Biar sama. Kita drag ke atas dikit. Lalu kita ketik 2,5. Maaf. Ini kita pilih tengah. 2,5. Enter. Dah. Lalu kita punya ini ya garis plus dengan ukuran panjangnya 8 ya. Oke, kita buat aja sedikit. Jauh dikit. Ukuran 8. Lalu ini aku copy aja deh. Copy sedikit. Enter. Ini kita rotate. Rotate tengah. Nah. Sekarang kita tinggal buat plusnya dengan ini kita buat pilih midpoint-nya. Midpoint-nya kita klik specify base point. Nah, specify second point kita pilih midpoint yang garis keduanya. Nah, akan terbentuk plus gini. Sekarang kita move ke tengah-tengah lingkaran yang ini. Yang paling dalam ya, plusnya ini. Nah, ini kalau dilihat sebenarnya itu ada bagian yang kayak di trim gitu di sini. Jadi dia yang bagian luar itu cuma 3/4 lingkaran kan ya. Oke, jadi pojok kanannya silahkan di trim terlebih dahulu. Dengan trim ya yang di samping rotate. Nah, enter. Oke, kita bautnya sudah selesai. Sekarang kita coba masukin bautnya ke sini, ke dalam gambarnya. Ini ternyata kalau diperhatikan jarak dari yang ini ujung plus bautnya itu ke sini itu sebesar 2. Begitu juga yang ini itu sebesar 2. Nah, ini sekarang kita blok itu cukup sekali aja ya, klik sekali
ketika dia specify opposite corner, kalian nggak usah klik, tinggal di drag aja. Nah, ketika semuanya udah ke blok ini, baru kalian copy. Aku sedikit kopinya gini ya, biar mungkin gampang untukku ya. Jadi yang aku poinnya milih di ujung garis bagian kiri. Nah, ini aku bakalan dempetin ke dinding. Nanti copy yang pertama ini bakalan bawahnya aku dengan bantuan move, bawahnya aku dempetin ke dinding dulu. Ini biar akurat aja sih, biar dia ujungnya 2. Ini jarak ke sini itu 2 dan jarak ke sini itu 2. Sekarang ini di blok lagi semuanya. Kita dengan move. Nah, specify base point mulai dari titik yang bawah yang nempel dengan garis bawah ini, endpointnya. Aku bakalan ketik 2. Ketik 2, enter. Dan otomatis dia bakalan punya jarak dengan garis bawah itu seharusnya 2. Nah, benar. Udah benar. Kita lakuin yang sama dengan titik yang di sini, yang ada di sini. Ini di blok lagi semuanya. Lalu kita move. Sebanyak, tinggal ketik aja. Kalau udah dipilih endpointnya ini, lalu dia udah bisa bergerak, kita ketik aja 2, enter. Otomatis ini seharusnya jaraknya udah 2 dan ke bawah juga 2. Oke, setelah ini kita punya 3 baut di deret bawah dengan jarak antar bautnya 2, 4. Jarak baut ini dihitung dari bagian tengah ya, ini kalau dilihat. Nah, di bagian tengah dengan bagian tengah baut selanjutnya. Sehingga untuk mudahnya bisa kalian lakukan dengan blok semuanya. Ini di blok. Terus ini kalian copy. Copy. Nah, tadi kan perhitungan jaraknya itu mulai dari titik tengah ya. Sehingga kalian saat specify base point, kalian pilih midpoint-nya. Nah, midpoint, diklik sekali, lalu nanti tulisannya bakal berubah jadi specify second point. Saat specify second point, silakan drag ke arah dia mau di copy-nya kemana. Kita mau mulai dari kanan aja. Lalu ketik tadi jaraknya sebesar 24. Enter. Otomatis dia bakalan nge-copy dengan jarak 24. Nanti bisa kita buktikan. Dan ini juga sebenarnya bisa kalian lanjutkan dengan cara copy ke atas juga. Ini bisa kalian langsung copy ke atas. Dan jaraknya juga sama. Arahin ke atas. Ketik 24. Enter. Dan seharusnya ini jaraknya sama nanti saat dibuktikan. Oke, lakukan hal yang sama juga. Nah, kita ada 3 titik di atas kan ya. 3 titik di atas sama dengan 3 titik di bawah. Mungkin biar mudah, ini silakan kalian blok 3-3 ya. Ini kalian blok 3-3-nya. Dan kita akan gunakan bantuan mirror. Kalian klik mirror. Lalu ketika dia nanya specify first point of mirror line, kalian pilih titik tengah dari lingkaran kecil di dalam ini. Nah, ini kan sudah keluar plusnya. Kalian klik dan otomatis dia bakalan buat mirror. Nah, kalian buat mirror itu ngarah ke atas. No. Nah,
Tapi hati-hati ya, ternyata ini karena ke mirror dianya ukurannya terbalik ini ya, bulatannya. Ini bisa dengan bantuan rotate aja. Oke, sabar. Untuk rotate itu tadi ada di atas mirror ya. Hanya rotate, select object, silakan di block objek yang mau di rotate-nya. Lalu kalian klik enter. Specify base point, pilih tengah. Bagian tengah. Lalu arahkan ke atas. Arahkan kursor kalian ke atas. Dan otomatis dia bakal ke rotate. Sehingga nanti bagian yang kosongnya ini ada di kanan atas dari murnya. Nah, ini sama aja, lakuin aja. Kalau langsung nanti hasilnya beda ya guys. Jadi kalau memang kayak tadi pakai mirror terus mau di rotate, itu mending satu-satu aja. Tapi kalau misalnya kalian pakai copy ini terus kalian kasih jarak 24, seharusnya juga sama aja. Jadi balik lagi ke kaliannya ya, kalian mau menyelesaikan gambarnya bagaimana. Oke, ini sudah jadi. Sekarang mari kita coba kasih dimensi. Pas 24, jarak antar murnya 64, 24, dan ini juga jarak antar murnya seharusnya 24, pas. Oke. Lalu kita perlu kasih yang ini juga jaraknya 24, benar. Nah, untuk kita mau ngasih ini nih, ukuran dari radius lingkaran yang ada di dalam. Ada dua cara, bisa aja mungkin kalian klik aja lingkaran ini. Lingkarannya mau kalian kasih dimensi, jadi hidupin dimension. Nanti dia akan otomatis keluar gini sebenarnya. Tapi ini dalam diameter. Kita maunya radius. Jadi silakan kalian ketik R. Nah, otomatis dia bakal berubah jadi radius di sini. Oke. Hilang ini. Ini radius 6. Lalu dimensinya tengah. Radius 12. Oke, mungkin yang di dimensi yang penting itu ada itu ya. Ada ini sesuai dengan nanti ya gambarnya dikasih yang diberikan oleh Asprock masing-masing. Nah, ini udah jadi, bisa kita simpan dulu aja. Ini kita simpan dulu, nanti kita balik lagi. Sekarang kita akan fokus ke gambar nomor 2. Oke, jadi gambar nomor 2 ini bisa dilakukan dengan cara mungkin bisa dicatat dulu ya ukurannya. Jadi untuk ukuran garis ini, garis rata pertama ini sebesar 24. Lalu ini kalian bisa lihat ya, ada bagian tengah ini. Nih, sini ke sini. Ini kita bisa dari line.
Ini ukurannya 18 ya. Lihat ini ke sini. Lalu ini kalian bisa lihat juga ke dalam bawah sini. Dia akan ada sedikit turun ke bawah. Itu sebesar 2 nanti. Lalu di sini ada kemiringan sebesar 45. Lalu ini ukurannya 16 total 48. Dan di sini ada semacam naikkan lagi ya. Ini nanti ukurannya 2. Ini bisa dilihat ada sedikit bagian masuk ke dalam gitu ya. Nah nanti tapi lebarnya dia sebesar 40. Oke. Mungkin kalau untuk gambar 2 ini bisa dimulai dari gini. Untuk ini mungkin aku sih bakalan manfaatin ini ya, fitur mirror ya. Jadi aku bakalan gambar setengah bagian ini aja. Nanti bakalan aku mirror. Jadi nanti ini sama rata kanan sama kirinya. Oke. Jadi jika kalian bakalan ngelakuin mirror, itu kita mulai dengan garis turun ke bawahnya aja deh. Garis turun ke bawahnya sebesar 48 tadi kan. Aku mulai dari garis yang ini ya, yang bintik-bintik ini. Kayaknya mudahnya kalian ya ini, tapi kita ganti aja deh biar kelihatan. ISO dash dot. Buat yang ISO dash dot ini bisa load yang ini ya. Apa itu? Ya, ISO dash dot yang ini. Yang W100, ISO 10 W100. ISO dash dot. Oke. Nah, untuk ISO dash dot juga sama ya, 0,5 global scale factor-nya dan current object scaling-nya 1. Nah, jadi karena ini setengah, untuk ukuran bagian yang ini garis-garis panjang tadi itu bakalan aku bagi 2, sehingga tadi yang seharusnya 24 itu jadi 12 ukurannya. Ini 12, kita pakai line ini ya tadi. Maaf, tadi kita dengan line. Terus kita ketik ukurannya 12. Lalu tadi ada bagian turun ya, turun ke bawah. Itu 2. Enter. Lalu kursor ganti ke kanan. Kursor ke kanan ini. Sebentar guys. Ternyata di sini nggak ada dimensionnya ya. Oke, maaf. Jadi mungkin aku tambahin dikit aja deh. Ini seharusnya ada dimension. Bentar. Dari sini ke sini itu sebesar 18. Nah, ada dimension tambahan itu 18. Sini ke sini itu sebesar 17. Ini sama, lalu yang ini ke sini itu sebesar 12. Oke, sekarang bisa kita lanjut gambar. Tadi kita lanjut ya dari bagian yang turun ke bawah 2. Kita pilih lain lagi. Sekarang kita buat garis ke kanan sebesar 18. Nah, terus kita ada bagian turun ke bawah. Bagian turun ke bawah tapi dengan kemiringan 45 derajat. Ini seharusnya itu kalau dilihat di tugas kalian seharusnya ada ini ya. Ada keterangannya dia 2 kali 45. Itu 2 kali 45 itu karena ini nanti garis ini sebenarnya ukurannya itu
2 cm. Iya, jadi ini ukurannya sebenarnya nanti bakalan 2 ini. Sehingga biar gimana caranya kita dapat garis ukuran 2 dengan kemiringan 45 derajat, itu kalian, kita mulai gini, kita klik endpointnya, kita patiin orto, pas. Nah, terus caranya kalian klik 2, terus kalian ketik simbol kurang dari nih. Nah, itu kan simbol kurang dari. Tadi kemiringannya itu itu 45 derajat. Tapi karena kita miringnya bakalan ke arah kuadran 4 ya, kalau kalian ingat kayak kalau dalam sudut kan ada kuadran ya, tahu lah ya, kayak kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, karena tadi kita mulainya itu bakalan ke arah sini kemiringannya, kita bakal masuk kuadran 4, sehingga derajatnya itu 45 derajat itu sama dengan, ini kan 270 sampai 360 ya. Ya, 270 sampai 360 derajat. Caranya dia itu 45 derajat dari garis yang ini. Sehingga kita ngitungnya itu nanti 360 dikurang 45 derajat. Jadi nanti diketiknya jangan 45 derajat. Diketiknya itu hasil dari 360 dikurangin 45 derajat. Dan itu hasilnya 315. Sehingga saat kalian pasang itu bakalan line, ketik 2 ya tadi, 2, lalu simbol kurang dari derajatnya 315, kita klik enter. Nah, otomatis langsung bakalan kebentuk garisnya. Sudah, hidupin lagi ortonya biar lurus gambarnya. Sekarang kalian buat turun ke bawah 16, enter, lalu ini ke dalamnya 17, enter, turun ke bawah 16 lagi, lalu 12, maaf, salah, ini tetap 17 guys, 17. Ini turun ke bawahnya 16, lalu kita bakalan masuk ke dalam 12, naik ke atas 2, karena ini ada bagian ke dalamnya kan ya. Nah, ini naik ke atas 2, lalu nah ini sebenarnya bisa aja langsung kalian kayak sambungin aja nih sama yang ini, nanti bakalan langsung ketemu gitu. Tapi seharusnya titik pertemuan ini itu ukurannya bakalan 20. Kenapa? Karena dia setengah dari 40 ini. Karena kan kita mau gambar setengahnya dulu, terus nanti kita buat dengan bantuan mirror. Oh iya, ternyata di sini kayak ada semacam pembagian lagi ya ini ya. Dan di sini juga ya ada garis lagi nih sebenarnya. Ini bisa kita gunakan offset ya. Ini kita mulai yang ini aja dulu. Ini kita offsetnya sebesar sebentar. Ini kan dari sini ke garis yang ini itu 18. Karena kita gambar setengah, berarti kita cuma perlu jarak dari garis ini ke garis ini. Nah, jadi 18 bagi 2 sama dengan 9. Sehingga kita offset garis tengah ini sebesar 9. Ketik 9, enter, terus offset ke kanan, enter. Nah, ini kan ngikutin yang ISO dash dot ya, silahkan dibenerin ke by layer lagi, enter. Terus kita bakalan ngebuat
garis ini sekarang. Ini ternyata garisnya nggak nyampe bawah ya. Kita bakalan extend aja. Oke, ini bakalan kita extend aja deh. Ini di bawah trim ada bagian extend. Terus kalian tinggal klik bagian bawah ini, nanti dia bakalan manjangin ya. Tapi kalau nggak ada masalah kayak tadi, nggak apa-apa, lanjutin aja. Nggak usah di extend. Terus, oke, ini kita punya garis kecil ini ya. Ini berapa jaraknya, kita coba. Dengan line, jaraknya itu 4. Kita bisa gunakan bantuan offset. Nih. Kita pakai garis yang ini aja. Ke dalamnya 4. Nah, nanti bakalan otomatis. Terus kita extend biar dia sampai ke ujung sini garisnya. Nah, otomatis bakalan kebentuk. Terus dia punya kayak semacam garis yang sedikit dempet. Ini seharusnya 1 ya. Ya ini kita offset 1 jadinya. Ini 1. Offset 1. Dah. Terus kita punya garis tengah lagi. Kita offset aja. Oh iya, kita sebenarnya bisa nggak perlu ngetik ukuran offsetnya, tinggal kalian gini aja. Ini contoh gambarnya kan. Kalian mau tahu sih jarak offset ini ke sini berapa? Ini kalian klik. Kita mulai dari sini point. Ketika saya specify offset distance, kalian klik di sini. Nah, ini offset ke sini berapa ya? Ternyata 3. Ini specify second point-nya kalian klik. Midpoint ini. Nah, tapi ketika select object, show offset, kalian kembali ke gambar yang kalian gambar lagi tadi. Ukurannya itu 3. Nah, lagi ke samping 3. Seharusnya sama ya. Nah, seharusnya sama. Terus ini juga seharusnya sama sih, 1. Bahkan di offset aja. 1, ketik 1, enter, select object, show offset. Nah, udah. Jangan lupa bagian tengah diganti ISO dash dot. Enter. Oke. Oh, ini. Mungkin kalau kalian lihat ya, ini nih hasil yang punya kita gambar ini lancip ya, sudutnya lancip. Sementara yang gambar seharusnya dia sudutnya melengkung. Nah, ini kita bakalan pakai bantuan dari fitur fillet. Fillet ada di bagian trim bawah, di bawah trim ini ya. Nah, di samping mirror ada fillet. Ini bakalan kita gunain untuk biar ya hasilnya melengkung. Dan di sini ada keterangannya, kalau pas fillet kita itu pakai radian 2. Gimana cara masang radian 2? Kalian udah pastiin dulu filletnya hidup. Terus kalian ketik R, enter. Terus specify fillet radius. Fillet radiusnya kalian ketik 2, enter. Nah, ketika select first object, pilih garis pertama. Nih, kita pilih garis yang berdiri dulu. Terus select second object. Nah, ini kita pilih garis keduanya, yang dimana nanti bakalan kebentuk garis ngelengkungnya tadi itu. Kita pilih yang ini ya. Nah, tinggal diklik sekali, otomatis dia bakalan ngelengkung kayak gini. Oke. Kita lakuin juga yang bagian bawah, karena yang bawah ini seharusnya melengkung juga tuh. Harusnya melengkung juga.
ini kita pakai fillet tadi R2, pilih garis yang ini dulu, yang horizontal dulu, baru dengan garis yang berdiri. Oke, terus kita sebelum mirror, biar sepertinya udah aman semua ya ini ya, aman, tinggal kita kasih arsiran. Nah, arsiran ini itu ada di hatch. Hatch itu ada di bagian draw ya. Itu yang ini yang kotak ada arsiran itu. Nah, ini hatch. Silakan kalian klik sekali. Dan untuk arsiran kita bakalan pakai ANSI 32. Ini ANSI 32, kalian klik. Nah, saat ada tulisan pick internal point, pilih bagian di mana kalian mau hatch. Klik sekali, otomatis dia bakalan ke hatch kayak gini. Pilih bagian-bagian yang mau di hatch ya. Jika udah, tinggal kalian press enter dan otomatis dia bakalan ke arsir bagian ininya. Oke, gambarnya setengah udah jadi. Sekarang kita apply mirror. Pertama kita blok aja semuanya ini, kecuali yang garis tengah. Ini udah kita blok, kita pilih mirror. Nah, saat specify first point ini, kalian pilih paling ini ya, endpoint. Endpoint yang bawah ya, endpoint bawah. Klik dan arahin kursornya ke bawah. Arahin kursornya ke bawah, otomatis dia bakalan buat gambaran yang sama di bagian kiri. Klik sekali, erase source object, no. Nah, otomatis bakalan gambar kedua selesai. Gambar kedua kita. Sabar. Nah, geser dikit deh. Dikit. Nah. Kita coba cek dimensionnya ya sekarang. Ini ke titik ini seharusnya sama dengan belas. Oke, silakan dikasih dimension 16. Ini kesini 16. Terus yang dimension sebesar 48 juga taruh. Nah. Lalu bagian ini juga ya dikasih dimension sesuai gambarnya. Salah. Bagian bawah ini kesini 40 ya. Lalu ini kalau buat fillet ini kalian ngasih dimensionnya itu nih di saat pilih dimension di kanannya itu ada pilihan. Ini seharusnya linear ya, mungkin di tempat kalian nanti tulisannya linear. Mungkin kalian bisa pilih yang radius dan silakan klik
bagian lengkung ini. Nah, otomatis dia bakalan ngebuat tulisan radian 2. Ini untuk dimensionnya. Nah, oke. Gambar 1, gambar 2 udah selesai. Sekarang kita pindahin gambarnya ini ke cop. Oke, pertama copnya aku copy dulu biar kita, karena kita ada 2 gambar ya. Copy, enter. Tolong kalau misalnya nanti saat copy ini jangan lupa diganti ya judulnya sama lembarnya. Oke, gambar pertama blok semuanya. Terus silakan kalian copy. Boleh copy, boleh move, mana yang gampang. Tapi aku lebih suka copy sih, karena masih punya backupan gambarnya. Jadi bisa direvisi kalau ada yang salah atau gimana. Nah, taruh dengan pas ya, serapih mungkin. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Enter. Gambar 1 selesai. Sekarang kita pindahin gambar kedua. Oke. Copy. Oke. Selesai masukin ke cop. Sekarang kalian akan melakukan yang kita tahu sebagai plotting. Plotting ini intinya kayak semacam ngeprint sih ya. Jadi kalian bakal ngubah gambaran kalian ke dalam bentuk PDF. Caranya silakan ketik Ctrl P, continue aja ya, continue to plot single sheet. Ini bakal muncul yang namanya plot model. Nah, untuk printer silakan pilih AutoCAD PDF High Quality Print. Nah, lalu paper size-nya kalian cari yang jenis full bleed A4. ISO full bleed A4 yang 297 kali 210, karena ini dia bakalan bentuk printannya nanti hasilnya landscape. Kalau kalian pakai yang 210 kali 297 dia bakalan landscape, tapi kita karena pakai landscape ya kita pakai landscape, nah jadi kita pakai yang 297 kali 210. Nah, center plot ini diklik. Terus drawing orientation-nya juga landscape, pastiin landscape ya. Lalu plot object lightweight sama plot with plot style. Ini bisa di skip aja. Terus, nah, saat di plot area, watch plot, kalian pilih window. Otomatis kalian bakalan diarahin lagi ke AutoCAD-nya. Cuman ada bakalan tulisan specify first corner. Nah, ini kalian harus ngeblok cop kalian. Kalau ngeblok cop, tolong jangan dipasin di sini ya. Pastiin ada sedikit spasi aja gitu antara garis copnya. Kalian klik sedikit kalau udah dirasa udah pas. Nah, terus nanti dia bakal ngebentuk kotak gini. Bentuk kotak ini specify opposite corner. Pastiin kotaknya udah mencakup seluruh cop kalian. Jangan sampai kepotong. Kalian kasih spasi dikit aja. Nggak perlu banyak-banyak, tapi jangan sesuai garis copnya. Lalu klik sekali. Kalian bisa cek di bagian yang ini.
Nah, bakalan kelihatan. Masuk gak semua kop kalian itu? Nah, kalau udah, silakan enter. Silakan ini ya. Oke, udah aman, dilakuin lagi aja. Jadi kalian bisa mungkin terlalu dempet nih plottingnya, mungkin bisa dilebarin lagi aja gitu. Tapi kalau udah pas bisa dibuat lagi aja ininya plottingnya. Kalau udah, silakan apply to layout, terus kita bakalan klik oke. Nah, silakan save di ini kalian ya, di file kalian. Ini tugas harian 1 gambar 1. Aku bakalan name-nya, lalu kita pilih save. Nah, jika sudah selesai, kita bakalan punya hasil plottingan kayak gini akhirnya. Dan dia dalam bentuk PDF gambar kalian. Ini yang nanti bakalan dikumpulin ya guys. Sekarang kita lanjut ke gambar kedua. Sama aja, kita Ctrl P. Do not show me again deh. Continue to plot single sheets. Pastiin lagi AutoCAD PDF printernya high print quality, ISO full width A4 297 210, landscape, feature paper, center the plot. Nah, ini kalian klik bagian ininya. Sekarang kita plot yang gambar kedua. Nih. Ini ya, tadi pilih yang window terus tanda kurang ini ya. Kurang dari itu. Apply to layout. Oke. Save dengan file kalian, terus lagi. Dan jadilah gambar keduanya. Nah. Baik. Jadi ini yang bakalan kalian kumpulin, 2 gambar ini dalam bentuk PDF ya. Dan mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa coba tanya ke Asprag masing-masing ya. Tapi untuk proses penggambarannya kurang lebih seperti itu. Baik, kalau gitu saya akhiri.